Ted Bundy, nama yang identik dengan kejahatan, menunjukkan kepribadian yang menutupi sifat aslinya yang kelam. Terlahir dengan nama Theodore Robert Cowell pada tahun 1946, masa kecilnya tampak biasa saja. Dibesarkan oleh kakek neneknya di Philadelphia, Bundy mengalami masa kecil yang relatif stabil. Dia berprestasi di sekolah dan dianggap disukai oleh teman-temannya. Namun, di balik itu semua, mulai muncul tanda-tanda aneh. Bundy mengembangkan ketertarikan pada pornografi kekerasan dan menunjukkan perilaku yang mengganggu terhadap hewan. Tanda-tanda awal ini menjadi bayangan akan monster yang akan dia tunjukkan kelak. Masa kecil Bundy yang tampak normal membuat perubahannya menjadi jahat semakin mengerikan. Ini menjadi pengingat bahwa kejahatan dapat bersembunyi di balik wajah yang paling sederhana. Ted Bundy adalah seorang manipulator ulung, menggunakan karisma dan kecerdasannya untuk melumpuhkan calon korbannya. Dia membangun citra normal, seringkali menggambarkan dirinya sebagai individu yang menawan dan suka membantu. Bundy digambarkan tampan dan pandai berbicara, karakteristik yang memungkinkannya mendapatkan kepercayaan dari para wanita yang tidak menaruh curiga. Kepribadian yang dibuat dengan hati-hati ini adalah inti dari modus operandinya. Bundy sering berpura-pura terluka atau menyamar sebagai figur otoritas agar tampak tidak mengancam. Dia memahami kekuatan dari kerentanan, memanfaatkannya untuk memikat wanita ke dalam situasi berbahaya. Kemampuannya untuk berbaur dan memproyeksikan aura terhormat membuatnya semakin berbahaya. Taktik manipulatif Bundy melampaui penampilan fisiknya. Dia adalah seorang pembicara yang terampil, mampu melibatkan korbannya dalam interaksi yang tampak tidak berbahaya. Dia memangsa rasa empati mereka, seringkali meminta bantuan untuk tugas-tugas yang tampak biasa saja. Pesona yang diperhitungkan ini adalah faktor kunci dalam kemampuannya untuk menculik dan membunuh begitu banyak wanita. Kejahatan Ted Bundy diperhitungkan sekejam mereka. Dia dengan cermat merencanakan serangannya, seringkali mencari lokasi dan menargetkan demografi tertentu. Bundy menyukai kampus dan tempat-tempat lain di mana para wanita muda berkumpul. Dia tertarik pada wanita yang mirip dengan cinta pertamanya, Stephanie Brooks, yang darinya dia mengalami penolakan yang menyakitkan. Metodenya bervariasi, tetapi seringkali melibatkan penipuan dan manipulasi. Bundy sering berpura-pura terluka, menggunakan gips atau sling agar tampak tidak berdaya dan mendapatkan simpati dari calon korban. Dia juga akan menyamar sebagai figur otoritas seperti petugas polisi atau petugas pemadam kebakaran untuk mendapatkan kepercayaan dan kepatuhan. Begitu dia mengisolasi korbannya, Bundy akan menguasai mereka, seringkali menggunakan kekerasan benda tumpul atau pencekikan ligatur. Dia mengambil piala dari korbannya, seperti perhiasan atau pakaian, dan sering mengunjungi kembali jenazah mereka untuk terlibat dalam tindakan nekrofilia. Kejahatannya bukan hanya tindakan kekerasan, tetapi ekspresi dari jiwa yang sangat terganggu. Tahun 1924 menandai dimulainya pemerintahan teror Ted Bundy di Pacific Northwest. Linda Ann Healy, seorang mahasiswa di University of Washington, menghilang dari apartemennya. Kehilangannya memicu gelombang ketakutan dan ketidakpastian, karena kasus serupa mulai bermunculan. Para wanita muda, seringkali mahasiswa, hilang dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Hilangnya itu memiliki kemiripan yang mengerikan. Para korban semuanya masih muda, menarik, dan terakhir terlihat di tempat umum. Kemampuan Bundy untuk berbaur dan tampak tidak berbahaya memungkinkannya untuk beroperasi tanpa terdeteksi selama berbulan-bulan. Aparat penegak hukum kesulitan untuk menghubungkan titik-titik tersebut, tidak menyadari bahwa seorang predator berantai sedang mengintai komunitas mereka. Seiring dengan meningkatnya jumlah korban jiwa, begitu pula kecemasan publik. Pacific Northwest dilanda ketakutan, dengan banyak wanita takut untuk keluar sendirian. Pihak berwenang menghadapi tekanan yang meningkat untuk menangkap pelaku kejahatan keji ini. Sedikit yang mereka tahu bahwa pria yang mereka cari bersembunyi di depan mata, serigala berbulu domba. Bagian 5, Kisah Seorang Penyintas. Dalam serangkaian peristiwa yang mengerikan, pemerintahan teror Ted Bundy hampir dihentikan oleh seorang wanita muda pemberani bernama Carol Daronch. Pada bulan November 1974, Bundy mendekati Daronch di sebuah pusat perbelanjaan, menyamar sebagai seorang petugas polisi.
Dia mengklaim bahwa seseorang telah mencoba membobol mobilnya, membujuknya untuk menemaninya ke kantor polisi. Namun, DeRonch mulai curiga ketika Bundy menyimpang dari rute ke kantor polisi. Merasakan bahaya, dia melakukan pelarian berani dari kendaraannya, nyaris lolos menjadi korban lainnya. Kesaksiannya memberikan bukti penting bagi penegak hukum yang akhirnya berhasil menangkap si pembunuh yang sulit ditangkap itu. Kelangsungan hidup DeRonch adalah titik balik dalam penyelidikan. Deskripsi detailnya tentang penyerangnya dan kendaraannya memberikan petunjuk penting yang menghubungkan Bundy dengan kejahatan lain. Keberaniannya dalam menghadapi penyerangnya dan kesediaannya untuk bersaksi melawannya berperan penting dalam membawa Bundy ke pengadilan. Bagian 6. Jaring mengencang. Pelarian Carol DeRonch dan kesaksian selanjutnya terbukti menjadi terobosan besar dalam perburuan Ted Bundy. Deskripsi tentang tersangka dan kendaraannya, Volkswagen Beetle coklat, membuat penegak hukum waspada. Nama Bundy muncul kembali ketika mantan pacarnya menghubungi polisi, mengenali deskripsinya dan perilakunya yang mencurigakan. Kerjasama lembaga memainkan peran penting dalam akhirnya menangkap Bundy. Berbagi informasi antar departemen kepolisian yang berbeda memungkinkan penyelidik untuk menghubungkan titik-titik dan menetapkan pola dalam kasus-kasus yang tampaknya tidak terkait. Keberuntungan Bundy habis pada bulan Agustus 1975 ketika dia dihentikan karena pelanggaran lalu lintas di Utah. Petugas yang menangkapnya melihat barang-barang mencurigakan di dalam kendaraan Bundy, termasuk borgol, topeng ski, dan linggis. Penemuan ini, ditambah dengan kemiripannya dengan sketsa tersangka, menyebabkan penangkapannya. Penangkapan Bundy mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri, karena pemuda yang tampak menawan dan pandai berbicara itu terbongkar sebagai tersangka pembunuh berantai. Bagian 7. Teror di negara bagian Sunshine. Setelah penangkapannya di Utah, Ted Bundy berhasil melarikan diri dari tahanan 2 kali. Pelariannya hanya memperkuat hasrat gelapnya. Pada bulan Januari 1978, Bundy muncul kembali di Tallahassee, Florida, di mana dia melepaskan gelombang teror. Bundy mendobrak masuk ke rumah persaudaraan dan secara brutal menyerang 4 wanita muda, menewaskan 2 di antaranya. Dia juga menyerang wanita lain di apartemennya pada malam yang sama. Kebrutalan dan sifat acak dari serangan itu mengirimkan gelombang kejut melalui komunitas. Amukan Bundy di Florida menandai peningkatan yang mengerikan dalam kejahatannya. Namun, penangkapannya sudah dekat karena kecerobohannya menyebabkan kejatuhannya. Bagian 8. Seorang pembunuh di ruang sidang. Persidangan Ted Bundy atas pembunuhan Chi Omega menjadi sensasi media. Bundy, mantan mahasiswa hukum, memilih untuk mewakili dirinya sendiri, menikmati sorotan dan menggunakan ruang sidang sebagai panggung untuk sandiwara gilanya. Dia mempertahankan ketidakbersalahannya selama persidangan, berusaha mendiskreditkan saksi dan mengeksploitasi celah hukum. Terlepas dari upayanya untuk memanipulasi sistem hukum, bukti yang memberatkan Bundy sangat banyak. Kesaksian saksi mata, bukti fisik, dan bahkan bekas gigitan mengaitkannya dengan kejahatan tersebut. Arogansi Bundy sendiri dan keyakinannya pada kemampuannya untuk mengakali sistem peradilan pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhannya. Terlepas dari segunung bukti yang menentangnya, Bundy tetap yakin akan kemampuannya untuk memikat juri dan lolos dari hukuman. Bagian 9. Harga kejahatan. Pada tahun 1979, Ted Bundy dijatuhi hukuman mati atas kejahatan kejinya. Bahkan saat berada di hukuman mati, Bundy terus memanipulasi dan menipu, menawarkan wawasan tentang kejahatannya dengan imbalan penundaan eksekusinya. Dia mengakui banyak pembunuhan, pengakuannya mengerikan karena ketidakpeduliannya dan kurangnya penyesalan. Hari-hari terakhir Bundy ditandai dengan upaya putus asa untuk menyelamatkan dirinya dari kursi listrik. Dia memberikan wawancara mengklaim bahwa pornografi memicu dorongan kekerasannya, taktik putus asa untuk mendapatkan simpati yang pada akhirnya tidak didengarkan. Pada akhirnya, pemerintahan teror Ted Bundy berakhir pada tanggal 24 Januari 1999 ketika dia dieksekusi di kursi listrik Florida. Kasus Ted Bundy tetap menjadi pengingat mengerikan tentang kedalaman kebobrokan manusia dan pentingnya kewaspadaan. Kemampuannya untuk berbaur, pesona manipulatifnya, dan kebrutalan kejahatannya terus memesona dan menakutkan. Warisannya berfungsi sebagai kisah peringatan,
mengingatkan kita bahwa kejahatan dapat mengintai di balik wajah yang paling sederhana.